loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah. Sekalipun lewat online, kita percaya kuasa Tuhan tetap bekerja di rumah-rumah. Amin. Di tahun yang baru, di tahun integritas, kita percaya Tuhan membawa kita lebih lagi intim bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita percaya di saat kita menaikkan syukur kita, menaikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan, kita terima kelepasan, kita terima kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan syukur kita buat Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita saat ini. Sebelum mulai, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena kuasa dan kasih-Mu yang terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, perlindungan dan penghiburan yang Kau berikan buat kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan terima kasih kami lewat pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kuasa-Mu yang tidak terbatas terus bekerja atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu saat ini yang ada di rumah-rumah Tuhan. Sehingga di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami terima lawatan jamahan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku
ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sembah Tuhan, mari datang kepada Tuhan saat ini. Huralabaya sikiar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bu. Huralabaya sikiar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bu. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Sikiar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bu. Huralabaya sikiar Allah bala 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 bala. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan segala sakit kami. Kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Huralabaya ralabaya sikiar ralabaya Hurabaya sikiar ralabaya Hurabaya sikiar ralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Huralabaya ralabaya sikiar ralabaya sikiar Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata,
aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Sorangan haleluya. Kita percaya sukacita Tuhan mengalir setiap kita dan juga setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini. Mari bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan saat ini. Terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kami terima sukacita dari-Mu Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi
dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sorakan haleluya. Sukacitamu ada di dalam kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Amin. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma.
Sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji nama Tuhan. Mari saudara jemaat GBI Pondok Indah, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa-Mu terus ada atas kami. Biar kami terus merasakan lawatan jamahan-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah.
dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku.
Puji Tuhan, Shalom, selamat beribadah pada hari ini. Puji Tuhan, saya bisa boleh bersama-sama beribadah dan melayani untuk menyampaikan firman Tuhan di Jemaat GBI Pondok Indah pada hari ini, Rayon 1A. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom, puji Tuhan. Mari kita duduk kepala, kita siapkan hati untuk menerima keberkat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang kami datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan, memperkatakan apa yang Tuhan telah taruh di hati dan pikirannya. Dan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu dan menolong kami semuanya untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh mengubah cara pandang, mengubah hidup kami, dan mengubah keinginan-keinginan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji, dan syukur ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba-tiba dalam doa muncul satu keinginan memperkatakan, mengubah hidup, mengubah keinginan kami, mengubah apa yang ingin kami, mengubah cara pandang kami. Puji Tuhan, rupanya di tempat ini ada banyak orang yang harus merubah cara pandangnya, merubah apa yang diinginkannya, terutama cara pandang dan keinginan di dalam memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup berkeluarga. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya, yaitu firman Tuhan yang saya beri tema keluarga adalah tempat utama. Tempat utama untuk memupuk integritas anak-anak kita. Jadi integritas itu harus dimulai dari keluarga. Jadi maksudnya begitu. Integritas tidak dimulai dari gereja. Integritas tanpa integritas itu dimulai keluarga. Saya menganggap itu hanya akan merame-ramekan pembahasan saja, hanya meramaikan situasi saja. Karena orang akan menjadi terheran-heran. Kenapa di gereja kelihatannya kok berintegritas, tapi kok keluarganya berantakan, kan begitu kan? Yang namanya integritas ya di keluarga baik, di gereja baik, di tengah masyarakat baik, dan akhirnya nanti sampai ke rumah Bapa di surga juga semuanya baik. Karena yang tetap setia dengan menghidupi kebaikan-kebaikan seperti yang Tuhan harapkan, inginkan, itulah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kita tentunya tahu di dalam kitab Kejadian tentang bagaimana Abraham mendapatkan janji dari Tuhan, dan janji itu biasa kita kenal dengan janji berkat kepada Abraham dan keturunannya. Tapi seringkali kita melupakan bahwa berkat-berkat itu akan menyertai kepada Abraham dan seluruh keturunannya pada waktu Abraham melakukan bagiannya. Dan bagian yang dilakukan, harus dilakukan oleh Abraham adalah supaya Abraham mengajarkan, memerintahkan kepada anak-anaknya, itu namanya mengajarkan, kepada keturunannya, supaya mereka semua tetap berintegritas. Karena dikatakan hidup di dalam jalan yang ditentukan Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi keluarga itu adalah tempat utama untuk memupuk integritas anak-anak kita. Keluarga adalah tempat utama untuk memupuk integritas anak-anak kita. Dengan kata lain, anak-anak kita kelak menjadi dewasa. Anak-anak kita akan memenuhi atau menjadi bagian dari populasi di masyarakat. Dengan kata lain, keluarga ini tempat utama atau yang menentukan integritas yang terjadi dalam kehidupan manusia-manusia. Kalau dikatakan banyak manusia sekarang ini tidak berintegritas, ya karena di keluarga tidak menjalankan perintah Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19 ini.
Kalau saya coba membandingkan dengan Alkitab terjemahan lain, di dalam terjemahan ESV dikatakan, "For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him." Nah, saudara, kalau saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab ESV ini adalah, karena aku telah memilih dia. Jadi diawali dengan idenya Tuhan. Tuhan tuh mau apa memilih Abraham? Saudara mesti tahu, untuk apa Abraham itu dipilih Tuhan? Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Untuk apa kita diberi istri? Untuk apa kita diberi anak? Untuk apa kita diberi suami? Untuk apa kita berkeluarga? Untuk apa kita menjadi orang tua? Dan seterusnya. Karena aku telah memilih dia. Saudara harus tahu juga bahwa keluarga itu dibentuk adalah bentukan Allah, inisiatif Allah. Agar dia dapat memerintahkan anak-anaknya. Nah, artinya supaya Abraham itu dipilih Tuhan, supaya Tuhan mampu memerintahkan kepada anak-anaknya dan keluarganya. Ini terjemahnya lebih lengkap, disebutkan dan keluarganya setelah dia, dan keluarganya setelah dia. Artinya ahli warisnya, keturunannya. Ini yang disebut di dalam Kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26, 27, 28, fruitful, beranak cucu bertambah banyak, keluarga-keluarga setelah dia. Untuk apa? Untuk menjaga jalan Tuhan. Artinya untuk hidup sesuai jalan-jalan yang ditetapkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Sehingga, ini adalah akibatnya. Sehingga ini adalah hasilnya. Sehingga ini adalah rewardnya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan dapat membawa kepada Abraham apa yang telah dia janjikan kepadanya. Karena janji itu kan asalnya dari Tuhan. Tuhan membawa kepada Abraham. Tuhan memberikan kepada Abraham. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, seringkali yang kita ingat hanya janji-janji Tuhan. Yang kita ingat berkat-berkat Tuhan. Tapi kita lupa untuk apa berkat itu diberikan kepada kita. Rupanya ada kaitannya dengan menjadikan keluarga menjadi tempat utama untuk memupuk integritas anak-anak kita. Ini yang tadi dalam doa tiba-tiba muncul satu kalimat, supaya kita merubah cara pandang, supaya kita merubah keinginan kita pada waktu kita menghidupi keluarga. Saya tidak tahu keadaan jemaat di sini selama ini yang sudah berkeluarga atau akan berkeluarga, untuk apa setelah berkeluarga, atau apa yang dikerjakan pada waktu sekarang sudah berkeluarga. Jadi dengan kata lain, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa menangkap satu prinsip bahwa mengajarkan kebajikan ini itu harus dengan sengaja. Jadi apa yang ada di dalam Kejadian 18 ayat 19, sebetulnya bukan hanya yang ada di Kejadian 18-19, seluruh kebenaran Alkitab, seluruh apa yang dikatakan Tuhan, seluruh perintah-perintah Tuhan, persis seperti apa yang dikatakan di The Great Commandment. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Seluruh perintah-perintahku, ajarkanlah seluruh perintah-perintahku, maka aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jadi harus dengan sengaja mengajarkan kebajikan ini akan memberikan imbalan yang pasti disediakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan upah, Tuhan akan memberikan reward, imbalan ini maksudnya upah, reward kepada setiap orang yang setia sampai pada akhirnya. Alkitab juga mengatakan orang yang setia sampai akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Nah, tentunya akan timbul pertanyaan, apakah kita dan anak-anak, apakah kita dan keluarga kita memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Memahami pentingnya memiliki integritas. Dengan kata lain, apakah hidup keluarga kita
sekarang ini memprioritaskan pentingnya integritas? Coba Ibu Bapak sekalian seluruh jemaat menjawab. Mungkin ada yang bertanya, integritas itu yang dimaksud apa Pak Pendeta? Nama saya Dwijo, jadi panggil saja, apa Pak Dwijo? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya lebih memahami, saya akan menguraikan tentang integritas ini bukan dengan definisi, tapi dengan pemahaman yang menurut saya supaya saudara makin paham. Integritas itu bukan hanya tentang kejujuran. Seringkali orang yang mengatakan integritas itu jujur. Tapi saya katakan hari ini, integritas bukan hanya tentang kejujuran atau kepercayaan. Dari kecil saya dididik orang tua saya, jadi orang itu mesti jujur dan bisa dipercaya. Nah, mungkin di marketplace dalam kehidupan pada umumnya, itu adalah yang sudah disebut integritas. Tapi hari ini saya ingin mengatakan integritas bukan hanya tentang kejujuran dan kepercayaan. Beberapa hari lalu saya membaca di media sosial tentang berita saya sebut aja berita itu sebagai kesaksian, karena itu sedang dibicarakan di sebuah seminar. Dia adalah putra dari seorang pengusaha besar yang pernah menjadi pengusaha yang cukup semua orang well known mengenal dia. Tapi perusahaan itu kemudian bangkrut. Bukan perusahaannya tidak bangkrut, pemiliknya yang bangkrut. Perusahaannya tidak bangkrut, pemiliknya yang bangkrut. Nah, terpaksa semua bagian dia di perusahaan itu dijual. Akhirnya dia melepaskan perusahaan itu untuk dimiliki oleh orang lain. Sahamnya dijual. Untuk apa? Karena mengalami musibah. Salah satu anaknya mengelola usaha lain, mengelola usahanya sendiri, usahanya bangkrut. Nah, yang bangkrut usaha anaknya. Maka keluarga itu memutuskan, ya sudah, di perusahaan yang besar ini, kepemilikan kita lepas, supaya kita bisa menutup utang, membayar utang, menyicil utang, sampai lunas apa yang dialami oleh usaha anaknya itu. Jangan sampai orang itu menganggap kita ini orang nakal, orang yang bawa lari utang. Orang sudah mengatakan keluarga ini berintegritas karena jujur dan harus tetap menjaga kepercayaan. Ya, mungkin di lingkungan bisnis hal ini sudah istimewa dan luar biasa. Nah, saudara, integritas itu bukan hanya tentang kejujuran dan atau kepercayaan, tetapi integritas itu sebetulnya adalah melibatkan setiap keputusan yang kita buat. Apakah kita keputusan yang kita buat itu sesuai mempertahankan jalan-jalan Tuhan atau tidak? Makanya saya katakan bukan hanya soal jujur dan dipercayai, kepercayaan. Membuat pilihan yang tepat untuk sebuah alasan yang benar, bukan karena pujian yang akan kita terima, bukan karena demi nama baik. Bila perlu orang anggap kita nggak baik juga nggak apa-apa lah, asal kita memang konsisten, kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Namanya di zaman akhir ini, orang baik sama orang nggak baik menurut Alkitab, yang saya pahami, banyak orang yang nggak baik menurut Alkitab. Karena makin dekat kedatangan Tuhan, itu keadaan dunia ini makin hingar-bingar. Makin banyak orang semaunya sendiri. Kemudian yang kita kenal sebagai zaman yang disebut postmodern atau post-truth atau apapun lah, setiap orang punya kebenaran melekat pada dirinya sendiri. Ini yang bikin susah. Integritas itu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral. Karena itu disebut di Kejadian 18 dan 19 apa tadi? Kebenaran dan keadilan. Prinsip-prinsip moral. Sehingga kita bisa mempertahankan, artinya mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, prinsip moral. Walaupun itu tidak dipuji orang lain, walaupun itu tidak kasat mata orang lain melihat apa yang sedang kita lakukan. Jadi dengan kata lain, waktu kita memahami integritas seperti yang saya sampaikan ini, maka saya hampir katakan bahwa hidup kita akan melawan arus dengan arus dunia sekarang. Karena arus dunia ini menekankan kepada orang lain harus bisa terima, orang lain harus sepakat dan sebagainya.
banyak tuntutan-tuntutan dari orang lain. Sebab itu banyak orang bisa mendapatkan rezeki, tanda kutip, mendapatkan penghasilan untuk mempengaruhi orang lain karena dirinya merasa dianggap bisa mempengaruhi orang lain. Itu yang biasa disebut sebagai influencer dan sebagainya. Jadi kalau mau hidup berintegritas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka hampir dipastikan menurut pandangan saya akan banyak bertentangan, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh dunia sekarang ini dan tuntutan-tuntutan dari dunia saat ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa keluarga ini menjadi tempat utama, mengapa kita membesarkan anak-anak kita menjadi orang yang berintegritas perlu, dan mengapa membesarkan anak-anak menjadi orang yang berintegritas itu tidak akan terjadi begitu saja. Artinya selain perlu, kita tidak bisa membiarkan dengan otomatis anak berintegritas. Banyak orang tua berpandangan, yang penting aku didik baik. Loh, baiknya itu baik menurut siapa? Baiknya itu baik seperti apa? Kalau saudara bilang menurut firman Tuhan, tadi saya katakan jalan-jalan yang dibuat Tuhan. Nah, saudara tahu nggak jalan-jalan yang dibuat Tuhan? Kita tahu nggak jalan-jalan yang dibuat Tuhan? Jadi mengapa membesarkan anak kita menjadi orang yang berintegritas itu tidak bisa terjadi begitu saja? Artinya harus disengaja, harus diinginkan. Setiap orang tua itu harus menginginkan anaknya berintegritas. Saya langsung bertanya pada diri saya sendiri, kalau saya mau menginginkan anak saya berintegritas, apakah saya sendiri sudah berintegritas? Saya gembala, kalau saya menginginkan jemaat berintegritas, apakah saya sendiri juga sudah berintegritas? Kalau saya mengajar, berkhotbah tentang integritas, apakah saya sendiri memprioritaskan hidup saya itu berintegritas? Mereka tidak akan pernah belajar, anak-anak kita tidak akan pernah belajar jika kita tidak dengan sengaja memberi contoh dan mengajari mereka. Nah, saudara, setahu saya di Alkitab, memupuk integritas anak-anak itu harus dimulai di rumah. Dan ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Saudara bisa catat ayat-ayat firman Tuhan yang saya kutip di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, Mazmur 78 ayat yang keempat dan seterusnya. Jadi intinya sesuai dengan Alkitab, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menghendaki orang tua yang harus mengajarkan integritas. Dan orang tua yang mengajarkan integritas itu harus menjadi kebiasaan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi keluarga yang disebut keluarga orang percaya, keluarga Allah, yang sering kali kita sebut-sebut itu, yang sering ditonjolkan hanya hidup bahagia, hidup bahagia, hidup bahagia. Menurut saya, bagaimana hidupnya bisa merasakan bahagia sesuai kedagingan kalau hidupnya mementingkan integritas? Pasti hidupnya akan pikul salib, haleluya. Tapi mengapa kita mengatakan hidup bahagia? Walaupun menurut saya tidak salah kalau pengertian bahagianya itu benar. Bukan bahagia seperti yang kita inginkan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan perasaan kita sendiri. Apakah perasaan kita pun sudah akurat? Jadi orang tua itu dikehendaki Tuhan memiliki habit, kebiasaan, mengajarkan anak-anaknya di jalan-jalan Tuhan. Nah, Rasul Paulus menekankan pada waktu bersurat kepada jemaat di Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, pemimpin keluarga, kepala keluarga, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini mendidik supaya anak-anaknya berintegritas. Nah, pertanyaan yang penting adalah mengapa ini menjadi penting? Mengapa ini menjadi penting? Ada sebuah ungkapan atau sebuah pendapat, if you don't shape your children with God's help, the world will. Artinya kalau kita tidak membentuk anak-anak kita seperti apa yang Tuhan inginkan, maka dunialah yang akan menjadikan anak-anak kita.
seperti yang dunia inginkan. Jadi kan kita harus sengaja merebut anak-anak kita dari dunia ini. Kita jangan hanya ngomong aja, yuk kita rebut anak kita dari dunia. Kita harus punya budaya baru, kita harus membudayakan, harus menjadi nilai-nilai utama di dalam kehidupan keluarga kita. Tidak cukup kita mengatakan mengasihi anak. Mengasihi anak itu prakteknya seperti apa? Bukankah Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu sama dengan diri sendiri. Jadi prakteknya mengasihi anak dengan memprioritaskan Tuhan. Artinya mengasihi anak dengan cara seperti apa yang Tuhan inginkan. Selain tentunya apa? Tentunya seperti apa yang anak perlukan. Karena setiap anak berbeda-beda kan kebutuhannya. Anak bayi lahir kebutuhannya apa, anak umur di bawah 3 tahun kebutuhannya apa, di bawah 5 tahun kebutuhannya apa, usia sekolah 6-13 tahun kebutuhannya apa, memasuki remaja dan dewasa kebutuhannya apa. Dan semua itu sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa pada waktu kita memilih jalan-jalan Tuhan, maka perkembangan anak ini menjadi normal dan sehat sebagaimana Tuhan inginkan, sehingga Tuhan leluasa memakai mereka menjadi terang bagi dunia. Wah, bicara ini lebih seru lagi. Bagaimana perkembangan otak menjadi normal dan sehat waktu kita mengikut jalan-jalan Tuhan. Bagaimana otak menjadi perkembangannya menjadi berbeda dengan orang-orang yang dididik menurut jalan-jalan Tuhan. Otaknya beda. Jadi bagi anak-anak, orang tua itu telah ditetapkan menjadi, tanda kutip, pembuat murid yang utama, pembuat tanda kutip murid utama, seperti pemahat. Gereja tidak dapat menggantikan peran sebagai orang tua. Mesti ingat, saya sebagai gembala mesti ingat, saya harus memberitahu ke jemaat, kamulah yang harus menjadikan anak-anakmu murid-murid Tuhan. Bukan tugas kami sebagai gembala, tapi kami akan menggembalakan jemaat supaya jemaat itu mampu memuridkan anak-anaknya. Saya mengutip pandangan orang dunia. Saya kurang tahu Warren Buffett ini orang lahir baru, orang percaya atau tidak, saya kurang tahu. Cuma saya mengutip pandangannya saja, secara umum saja. Warren Buffett, salah satu pengusaha paling sukses di dunia, mengingatkan kepada dunia, pada kita semua, mengapa keluarga harus fokus pada pengembangan kebajikan manusia. Saya ingin mengatakan Warren Buffett ini pun punya pandangan, punya prinsip keluarga itu penting. Keluarga itu penting. Saya tidak tahu latar belakang dia. Tapi saya hanya membaca, dia menganggap keluarga itu penting. Seorang yang sukses di bidang usaha dan keuangan mengatakan keluarga ini penting. Apakah saudara yang sukses dalam pelayanan juga ingin mengatakan keluarga ini penting atau malah mengabaikan keluarga? Ya bertobatlah kalau saudara mengabaikan keluarga. Bertobat. Mumpung Tuhan belum datang, bertobat. Memang tidak ada keluarga yang sempurna, tapi yang penting kita terus berjuang, mengikuti, melangkah dengan iman, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, menurut pendapat Warren Buffett ini, dalam mencari orang yang dipekerjakan, karena dia orang marketplace, jadi bagi dia kenapa keluarga penting? Nah, karena dia berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia yang bekerja dengan dia perlu merekrut SDM. Dia mengatakan dalam mencari orang yang dipekerjakan, carilah 3 kualitas. Integritas itu nomor 1, kecerdasan nomor 2, energi termasuk dalamnya tentunya semangat, passion, talent dan sebagainya. Integritas, kecerdasan, energi. Kalau saya dengar-dengar dari orang tua yang suka minta pendapat ke saya, konsultasi ke saya, konseling ke saya, berobat ke saya, selalu yang di nomor 1 kan, kepintaran anak saya itu di bidang apa? Bakat anak saya itu di apa? Kok nggak pernah tanya, gimana ya Pak Dokter, integritas anak saya supaya bertumbuh dan berkembang? Itu belum pernah yang tanya. Yang ditanya EQ-nya berapa, kecerdasannya berapa. Belum pernah ada yang tanya, anak saya itu gimana supaya bisa berintegritas. Nah, selanjutnya Warren Buffett mengatakan, dan jika mereka tidak memiliki integritas,
Dua lainnya itu justru akan merusak, bahkan membunuh. Coba, kecerdasan dan energi, kecerdasan dan bakat, kecerdasan dan talenta, kecerdasan dan passion, kecerdasan dan semangat tanpa integritas justru akan merusak, bahkan membunuh kehidupan orang itu. Tentunya membunuh di sini bukan membunuh secara jasmani, pasti membunuh di sini membunuh karakternya. Saudara, mari kita sadari bahwa proses berintegritas itu harus dimulai di rumah. Pesan utama khotbah hari ini adalah proses berintegritas itu dimulai di rumah. Keluargalah yang menjadi guru utama integritas dan perilaku yang terkait dengannya. Nah, di dalam Mazmur 101 ayat yang kedua sampai ke-6, di sini kita akan menangkap bagian lain dari Alkitab. Karena pemazmur di dalam bahasa Inggris, judul daripada Mazmur 101 ini adalah I will walk with integrity. Sayangnya terjemahan oleh LAI tidak ada judul ini. Nah, saya tidak tahu waktu itu penerjemahnya bagaimana cara berpikirnya atau memandangnya atau memahami isinya. Saya lihat-lihat tidak ada judul I will walk with integrity. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang saya katakan edisi ESV tadi dikatakan I will walk with integrity. Nah, di dalam Alkitab kita, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia LAI Mazmur 101 ayat kedua sampai ke-6 katakan demikian. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Jelas sekali. Jadi orang-orang yang merindukan menanti-nantikan Tuhan selalu nomor satu berpikir apakah hidupku itu berintegritas. Nomor dua, apakah keluargaku berintegritas. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Sedih kalau saya melihat orang selalu memprioritaskan yang lain daripada ini. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tidak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Mazmur 101 mengingatkan kita, hidup kita seperti pemazmur, merindukan berintegritas. Hidup kita dan keluarga bersama keluarga kita, merindukan berproses, berinteraksi. Saudara ingat di keluarga itu, proses interaksi itu menjadi proses yang utama. Tapi proses interaksi ini harus menghasilkan integritas. Tidak saling melukai, tidak saling membenci, tidak saling mengkritik, tidak saling menuntut, tapi saling membangun. Jadi pesan Alkitab adalah bagaimana kita hidup secara pribadi, itu memang tidak boleh diabaikan. Hidup pribadi kita tidak boleh kita abaikan. Karena Tuhan akan melihat semuanya itu yang kita hidupi dalam diri kita. Namun, kehidupan berintegritas adalah dasar yang kuat untuk membangun karakter ke dalam kehidupan orang lain. Jadi kalau kita tidak berintegritas, susah mempengaruhi orang lain untuk berintegritas. Kalau seorang ayah tidak berintegritas, susah mempengaruhi istrinya berintegritas. Nah, kalau istrinya sudah susah dipengaruhi berintegritas, makin susah akan mempengaruhi anak-anaknya berintegritas. Kalau anak-anaknya sudah sulit dipengaruhi berintegritas, makin susah menghasilkan keluarga-keluarga muda, generasi-generasi muda berintegritas. Kita memang terus berdoa dan berharap ada generasi-generasi baru. Apakah itu disebut generasi Yosua, apakah itu disebut generasi Yeremia. Tapi yang jelas, yang pasti generasi yang kita doakan dan kita harapkan adalah generasi yang berintegritas.
Bagian lain dari Alkitab di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kalau kita pahami apa yang tertulis di Titus 2 ayat 14, berintegritas itu tidak mungkin kalau hidup kita tidak lahir baru. Berintegritas itu tidak mungkin kalau hidup kita tidak mulai dengan membuka hati, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita berintegritas itu tidak mungkin kalau tidak dimulai hati kita dirubah dari hati yang lama, hati yang keras, hati yang melawan Allah. Kemudian Tuhan taruh di dalam diri kita hati yang lembut, hati yang baru. Di mana di dalam hati yang lembut, hati yang baru itu Roh Kudus tinggal diam. Dan kemudian kita mulai merespon Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, saya ingin menegaskan kembali, tidak ada seorang pun mampu untuk hidup berintegritas, seperti yang kita sedang bahas hari ini. Sebab semua orang dikatakan oleh Alkitab sudah berdosa. Sebab itu kita perlu buka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tetap terus surrender, berserah. Namun dalam berserah itu, kita selalu merespon dengan ketaatan kepada Tuhan, yang disebut obedient surrender. Sebab kalau tidak, hidup kita hanya akan lari ke sana, lari ke sini, tapi tidak jelas arahnya dan tidak jelas juga nanti hasilnya. Cuma mungkin kita puas karena kita sudah lari-lari. Satu hari 6.000 langkah sudah memenuhi cara hidup sehat hari ini. Tapi tidak ada tujuannya apa-apa. Saudara sehat tujuannya buat apa? Iya kan? Saudara pengen sehat, minum vitamin. Saudara tidur cukup. Oke, tidak terserang COVID. Sekarang semua orang takut kena COVID. Nah saudara nggak terserang COVID, kalau sudah nggak terserang COVID tujuannya mau apa? Mau hidup seperti apa? Tapi hari ini Tuhan ingatkan, hidup mengajarkan kepada anak-anak untuk menjaga jalan-jalan Tuhan. Saudara sudah bebas dari COVID tapi tidak mendengar firman Tuhan, saya katakan percuma hidupmu, percuma. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6 dikatakan, pemazmur mengatakan sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau akan memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhanlah yang mengajarkan kita, yang membuat kita bisa, Ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan. Karena itu Roh Kudus yang ada di dalam kita itulah yang memampukan kita, yang menginsyafkan kita akan kebenaran, yang menegur kita, yang mengajarkan kita, tapi sekaligus memberikan kekuatan dan menghibur, menasehati, menolong. Parakletos, itu Roh Kudus lah. Sehingga membuat kita paham tentang hikmat dan kita mampu menghidupi hikmat yang datang dari atas. Dan dalam proses kehidupan yang sedemikian itu, kita hidupnya berintegritas. Dan akhirnya sebagai penutup, saya katakan, ingat. Dari firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba Tuhan ini kepada kita semua. Ingat, hidup kita sebagai orang tua itu seperti pintu. Kita bisa menutup pintu bagi segala penipuan, ketidakjujuran, kebohongan, atau representasi yang salah, yang keliru tentang kebenaran. Kita bisa menutup pintu bagi itu semua. Tetapi kita juga bisa membukanya bagi kebenaran dan keadilan. Jalur utama agar integritas masuk ke dalam hati keluarga dan anak-anak Anda. Saudara, saya berharap saudara memahami bahwa Tuhan menyampaikan buat kita secara spesifik dan khusus kepada jemaat di tempat ini. Orang tua dan keluarga adalah penentu bagi keturunan-keturunan berikutnya. Anak-anak kita yang akan kita lahirkan dan anak-anak dari anak-anak kita. Apakah mereka berintegritas?
apakah mereka tidak berintegritas. Kitalah yang menentukan, karena kita ini bisa menutup pintu, tapi kita juga bisa menutup pintu bagi semua yang tidak baik, tapi kita juga bisa membuka pintu bagi yang tidak baik. Jangan sebaliknya, menutup pintu bagi apa yang Tuhan inginkan, tapi membuka pintu bagi yang dunia dan setan sediakan. Kita jadi salah. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik mengingatkan kita. Sebelum Tuhan datang, Tuhan telah mempersiapkan kita menjadi mempelainya. Kita semua rindu untuk hidup berintegritas. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan dengan tegas berbicara kepada kami, menolong kami, menuntun kami, menyadarkan kami supaya kami mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai Kristus dengan hidup berintegritas. Mari Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah firman Tuhan inilah yang akan mengubah hidup mereka, menolong mereka, mengubah hasrat, keinginan mereka dalam hidup keluarga, cara pandang mereka dalam hidup keluarga. Dan Tuhan memampukan mereka, Tuhan memberkati mereka. Setiap keluarga boleh diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga di mana keluarga itu menjadi tempat utama untuk melahirkan, mengembangkan, menumbuh kembangkan orang-orang berintegritas. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala Sidang di tempat ini dan seluruh pekerja. Tuhan berkati seluruh jemaat di tempat ini, khususnya Tuhan berkati setiap keluarga di tempat ini menjadi keluarga seperti yang Tuhan kehendaki dan inginkan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan kita bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan buat pagi hari ini. Kami semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana berkat Tuhan turun atas setiap umat Tuhan yang mendengar dan juga menyaksikan ibadah online ini ya Bapak. Biarlah Tuhan sukacita dan kesejahteraan turun Tuhan setiap umat Tuhan, sehingga mereka diberkati dengan firman-Mu ini ya Bapak. Sehingga mereka yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Kami percaya Tuhan firman Tuhan akan senantiasa tumbuh Tuhan di hati mereka dan berbuah Tuhan dalam setiap pekerjaan maupun juga di dalam keluarga mereka. Bapak terima kasih, hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan bagi setiap kami. Memberkati Tuhan untuk Bapak Pendeta Dr. Dwijo Saputro, memberkati setiap pelayanan hamba-Mu, memberkati ya Tuhan senantiasa Tuhan atas apa yang hamba-Mu lakukan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Pelayanannya Tuhan berkati, tuntun berikan hikmat marifat daripada-Mu ya Bapak. Juga Tuhan berikan kesehatan atas hamba-Mu. Berkati Tuhan keluarganya Tuhan, buat istrinya, anaknya, mantunya, juga cucunya semua Tuhan berkati. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala cabang kami, juga untuk Karayan 1A. Bapak James Silo Pranoto, memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau taruh hati senantiasa untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Juga menuntun di dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berikan hal-hal yang baru dalam setiap pelayanan hamba-Mu ya Bapak. Berkati dengan penuh kesehatan dan sukacita, juga berkati keluarganya Tuhan. Untuk Ibu Eliana dan juga kedua putra-putrinya. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Biarlah keluarga ini senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan bawa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya. Juga Tuhan berkati mereka Tuhan, di mana Tuhan menuntun hamba-Mu Tuhan dalam menjalankan visi dan misi-Mu ya Bapak. Sehingga Tuhan Pentakosta ketiga ini boleh terjadi Tuhan atas bangsa Indonesia hingga ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan pengurapan Allah senantiasa turun atas hamba-Mu Tuhan, dari tempat yang maha tinggi mengurapi hamba-Mu sampai dengan pada jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Memberkati kami semua Bapak, juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Kau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Kau mengasihi Tuhan Indonesia Tuhan sebagai biji mata-Mu ya Bapak.
Indonesia ada di hatimu ya Bapak. Engkau berkati Tuhan untuk kepala negara kami, Bapak Jokowi dan juga wakilnya Tuhan, untuk Bapak Maruf Amin. Engkau berkati mereka Tuhan, juga jajaran Menteri Kabinet Tuhan Engkau berkati, serta Tuhan untuk TNI Polri Tuhan juga berkati. Biarlah mereka Tuhan boleh melakukan ya Tuhan kehendak-Mu Tuhan untuk mengatur negeri ini ya Bapak. Juga berkati Tuhan untuk para kepala daerah Tuhan dari tingkat pusat hingga daerah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atas mereka di dalam menjalankan tugas pemerintahan mereka ya Bapak. Tuhan, kasih-Mu tercurah bagi bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan juga mengangkat ya Tuhan setiap permasalahan yang ada di bangsa ini. Untuk pandemi COVID-19 Tuhan, Engkau juga Tuhan yang akan Tuhan mengangkat Tuhan dari negeri ini ya Bapak. Tuhan yang memulihkan bangsa ini Tuhan. Juga berjalannya Tuhan vaksinasi Tuhan yang memberkati ya Bapak, sehingga semua berikan kelancaran Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan terjadi bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia akan dibangkitkan kembali. Demikian juga Tuhan untuk ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia akan dipulihkan dari segi bisnis maupun juga perdagangan. Semua industri Tuhan Engkau pulihkan ya Bapak, sehingga Tuhan nama-Mu boleh dimuliakan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa-doa yang kami panjatkan ke dalam nama-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap doa kami. Dan kami percaya Tuhan kehendak-Mu terjadi Tuhan atas bangsa ini, atas setiap umat Tuhan. Dan Mazmur 91 Tuhan boleh terjadi juga bagi umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat pengurapan daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Dan hari ini saya ingin sedikit membagikan pengumuman untuk Bapak Ibu Saudaraku yang setiap minggunya mengikuti ibadah online. Kalau sekiranya Bapak Ibu ada doa-doa yang ingin disampaikan, mari Bapak Ibu saya undang untuk bergabung dalam komunitas sel kita, yaitu Kul-Kul yang ada di wilayah Pondok Indah. Bapak Ibu bisa join bersama dengan kami melalui Zoom yang ada, dan saya percaya bahwa setiap minggunya ada doa-doa yang ingin disampaikan dan kami dengan senang hati untuk mendoakan Bapak Ibu semua. Saya percaya ada banyak mujizat yang Tuhan buat, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, kelepasan dan kekuatan-kekuatan yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita siapkan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk mengangkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita dijemput bersama-sama di awan-awan dan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.